Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di podcast Basa-Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke. Nah hari ini ya, di kesempatan podcast kali ini, aku ditemani sama Kak Vikaris di sini. Ini cuma in frame sih, kalau ditemenin di luar frame sebenarnya ada banyak, ada rame kita timnya. Tapi di sini bareng Kak Vikaris sebagai narasumber kita akan bahas tentang jomblo atau single. Nah, ini mungkin ketika aku bilang jomblo atau single, orang-orang yang jomblo atau single bertanya-tanya gitu kali ya. Bedanya apa sih jomblo sama single? Kayaknya sama aja deh, sama-sama orang yang gak punya pasangan. Tapi mungkin secara gak sadar, kita tuh melihat jomblo dan single itu sebuah konteks yang berbeda. Nah, mungkin berasal dari situ kali ya. Kita berangkat dari latar belakang itu, kita akan membahas lebih lanjut lagi nih Kak tentang single, tentang jomblo atau single. Sebenarnya dampaknya tuh apa? Terus kalau misalnya kita lihat dari sisi teologi, dari sisi Alkitab tuh berbicara apa sih tentang single? Lalu yang terakhir mungkin sebagai seorang Kristen yang single seharusnya tuh kita seperti apa? Kita akan lebih jauh membahas itu di podcast kali ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di podcast Basa-Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, kembali lagi di podcast Basa-Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas dulu tentang dampak dari status jomblo atau single tadi ya. Dan sebenarnya apa sih yang Alkitab katakan tentang single. Mungkin tadi sebelum segmen ini aku sempat mention gitu, jomblo sama single bedanya tuh apa sih. Kalau dari survei yang aku lakukan, survei kecil-kecilan, ada yang bilang sebenarnya jomblo tuh kayaknya desperate banget gitu Kak. Kayak gue jomblo nih, cariin pasangan dong. Nah, pakai konteks-konteks yang pakai konteks-konteks yang kurang enak gitulah, kayak kesannya desperate, terus susah banget cari pasangan atau enggak laku gitu ya. Sedangkan kalau single tuh lebih sering dipakai konteksnya kalau dia ya udah memang pilihan dia untuk single. Bahkan ada lagu gitu kan kayak I'm single and very happy. Itu kan konteksnya lebih dipakai ke kondisi-kondisi yang lebih kayak confidence, lebih percaya diri dengan keputusannya. Aku nggak tahu sih nih ya sobat Immanuel setuju atau enggak. Nanti boleh di komen di bawah setuju atau tidak. Nah mungkin dari situ dan karena dari situ nih Kak dan di sosial media sebenarnya banyak banget konten-konten yang bilang kalau mungkin usia ideal untuk menikah atau ditanya-tanyain kali ya kayak kalau masih jomblo sih kapan cari pasangan. Nah dari situ tuh sebenarnya aku melihat kayak jadi banyak orang yang kena pressure gitu kali ya, punya tekanan kayak harus punya pasangan, harus cari pasangan, dan akhirnya mereka cari pasangannya di kalau sekarang ya lagi marak tuh dating apps. Di sini ada sobat Immanuel yang pakai dating apps, boleh komen juga. Nah banyak yang pakai dating apps, cuma dari yang aku lihat sebenarnya banyak orang yang salah, kurang tepat menggunakan dating apps karena dari dating apps mungkin bukan fokus ke cari pasangan seumur hidup gitu ya, tapi malah lebih cari ke pasangan yang sementara gitu Kak, yang buat ya gitulah, yang buat main-main aja. Yang buat main-main aja. Sensor. Nah kalau menurut Kakak tuh gimana tuh Kak? Oke. Ada 3 hal yang Kak Karin ungkapkan tadi. Yang pertama tentang single atau jomblo tuh sama atau berbeda. Yang kedua tentang pandangan masyarakat, yang ketiga tentang dating apps. Kita jawab satu-satu ya teman-teman ya. Kita coba ulas ini satu persatu. Yang pertama, single atau jomblo ya. Memang
ya tidak hanya Kak Karin, dari surveinya Kak Karin, dalam beberapa kesempatan pun saya menemukan bahwa ada kelompok-kelompok orang tertentu yang membedakan antara single dan jomblo ini sebagai dua hal yang berbeda. Single itu dianggap sebagai pilihan dan itu vibes-nya lebih positif, seperti itu. Kemudian jomblo itu dia nasib, takdir, dan dia vibes-nya lebih negatif. Sebenarnya itu kan asumsi yang berkembang. Kalau dikatakan asumsi berarti dia belum bisa dibuktikan secara konkret. Belum ada penelitian ilmiah tentang hal itu. Itu hanya omongan ataupun juga isu yang berkembang di masyarakat. Tapi sebenarnya baik single ataupun jomblo adalah mereka yang tidak memiliki pasangan, baik itu ya pacar kah, atau teman dekat, atau juga bahkan istri. Selama mereka tidak terikat, kita bisa katakan mereka sebagai single atau jomblo. Jadi sama ya, secara Sama. harafiah. Jangan mulai membeda-bedakan. Jangan membeda-bedakan, karena justru kalau kita membeda-bedakan, nah ini masuk ke hal yang kedua nih Kak. Hal yang kedua di mana ketika seseorang itu dia mulai membeda-bedakan antara status single maupun jomblo ini, akan ada gerakan tuh dari dalam diri bahwa wah saya nggak mau terlihat jomblo, saya nggak mau terlihat sebagai orang yang sorry to say quote and quote-nya nggak laku. Nggak laku ya. Padahal sebenarnya ketika seseorang itu dia ada dalam keadaan single ada berbagai pertimbangan. Kalau tadi Kak Karin sempat menyinggung di poin yang kedua tentang pandangan masyarakat bahwa di umur sekian harus menikah, di umur sekian harus berkeluarga dan lain sebagainya. Sobat Immanuel, kita perlu sadar juga bahwa pemikiran manusia itu berkembang. Maksudnya bahwa apa yang saat ini kita hadapi itu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh orang tua, opa oma kita. Nenek moyang kita zaman dulu. Gampang sederhananya begini. Dulu, generasi-generasi yang lebih tua dari kita, kalau kita kan ya paling tidak generasi Y, milenial atau generasi Z mungkin. Sementara orang tua kita ada yang generasi baby boomers, ada yang mungkin opanya lebih tua lagi, buyutnya mungkin generasi builders. Mereka di zaman itu punya semacam apa ya isu bahwa ketika seseorang itu dia sudah matang, dalam arti misalnya perempuan sudah mengalami menstruasi begitu pertama kali, dia sudah bisa menikah. Dan karena saat itu ya pendidikan ataupun juga terkhusus untuk perempuan itu bukan menjadi poin utama, bukan menjadi hal utama, melainkan bahwa perempuan itu identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya domestik, masak, mengurus rumah tangga, mencuci pakaian dan sebagainya. Jadi ada anggapan dan hal yang berkembang itu adalah bahwa ya sudah ketika dia sudah puber begitu dia menikah saja. Dia sudah siap untuk dibuahi kan, untuk memiliki keturunan. Dan berikutnya adalah bahwa di zaman itu juga orang berpikir bahwa ketika dia menikah dia harus punya keturunan. Harus punya keturunan dan kemudian banyak. Makanya kita tidak heran kalau mungkin opa-omanya Kak Karin begitu, atau papanya Kak Karin, orang tua Kak Karin punya saudara, punya keluarga yang misalnya anaknya lebih dari 5 mungkin. Lebih dari 4 tuh hal yang wajar ditemui di zaman itu. Betul. Beranak cucu banyak itu dianggap sebagai hal yang membanggakan gitu. Ada ungkapan kan, banyak anak, banyak rezeki. Iya. Itu ungkapan yang tidak asing lagi buat mungkin kita masyarakat Indonesia. Tapi kita yang hidup saat ini di tahun 2023 kita nggak bisa menyalahkan itu Sobat Immanuel. Karena itu pandangan yang hidup, pemikiran hidup di zaman itu. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring bertambah banyaknya misalnya tantangan kehidupan orang, pemikiran juga mulai makin berkembang.
Saat ini, kalau dulu orang setelah puber dia sudah dipersilahkan lampu hijau untuk menikah, di zaman sekarang anak-anak ya seusia kita paling tidak, mereka akan berpikir sedemikian rupa ketika mengambil keputusan untuk menikah. Ada banyak hal yang dipertimbangkan. Hal sederhana, ketika orang berpikir untuk menikah, paling tidak yang dia punya adalah dia sudah lulus sekolah atau lulus kuliah. Kemudian dia sudah punya pekerjaan tetap. Kalau sudah punya pekerjaan tetap berarti sudah ada penghasilan, dia bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan membiayai pasangannya kelak. Dan sampai di situ, ketika masuk dalam kehidupan berumah tangga pun ada banyak hal tuh yang akan dipertimbangkan. Anak mungkin, tempat tinggal, kebutuhan sandang, pangan, papan. Itu kan kebutuhan primer manusia, itu dipertimbangkan. Nah, akhirnya paradigma yang tadinya orang berusaha untuk orang bisa menikah cepat, itu perlahan-lahan berubah. Di zaman sekarang nggak asing kita melihat orang misalnya menikah di usia 30. Betul, bahkan ada negara-negara yang bahkan krisis ya, kayak terancam punah gitu gara-gara warganya masyarakatnya memilih untuk kayak nggak mau menikah. Kayak misalnya di Rusia, kalau di Rusia tuh setahu aku memang dia tuh populasi laki-lakinya lebih sedikit ya. Atau misalnya kayak di Jepang atau Korea, mereka memang lebih memilih untuk nggak menikah karena kita di pertimbangan tadi itu ya, Kak. Waktu aku kuliah pernah bikin tulisan ke Karin. Di tahun 2022, aku nulis itu paper itu tahun 2022 aku ingat. Jadi di paper itu aku menyertakan data awal penelitian itu menggunakan data penelitian dari Rutgers University di Amerika. Di mana data itu dikatakan bahwa anak-anak generasi milenial dan generasi Z itu sudah tidak lagi tertarik dengan berpasangan, berhubungan, punya pacar dan sebagainya. Dan uniknya ada beberapa faktor nih, Sobat Immanuel. Ada faktor alkohol, artinya minuman-minuman keras itu, jadi mereka lebih spend money untuk itu. Kemudian mereka juga, faktor berikutnya adalah mereka melihat bahwa ketika berkeluarga itu akan banyak hal yang mereka harus siapkan sendiri. Artinya ketika mereka memutuskan untuk menikah, artinya mereka lepas dari keluarganya. Mereka harus sendiri segala sesuatunya. Kemudian adalah faktor di mana ada kecenderungan generasi kita, ini penelitian di Amerika Serikat, bahwa mereka sangat bergantung pada orang tua. Nah ini menarik kan? Di satu sisi, bergantung pada orang tua itu kan baik. Artinya ya mereka mengutamakan. Bergantung tidak hanya dalam artian semua dipenuhi oleh orang tua. Tidak. Tapi mereka juga punya kontribusi, tanggung jawab terhadap orang tua mereka. Itu hal yang baik. Tapi pada akhirnya, hal tersebut bisa berdampak buruk ketika relasi itu, artinya kebergantungan kepada orang tua itu menjadi faktor yang membuat mereka tidak berani untuk keluar, tidak berani untuk mengambil keputusan, tidak berani untuk hidup. Ya udah, kamu harus berjuang, berusaha sendiri. Jadi tidak menciptakan generasi yang tidak kreatif, tidak bisa tahan uji. Nah, dari situ kita mensarikan bahwa faktor-faktor penyebab di mana orang di masa saat ini memilih untuk tidak menikah itu sangat banyak. Sangat banyak, sangat beragam. Dan dalam podcast kali ini kita tidak bermaksud untuk melihat apakah single atau juga non-single ya, berpasangan itu adalah sesuatu yang positif, baik atau buruk. Tidak. Tapi di sini kita mencoba untuk melihat itu dari berbagai sisi, Sobat Immanuel. Ya. Jadi mungkin tadi ada
issue kali ya, maksudnya perbedaan antar generasi gitu. Kalau misalnya ada orang yang di komen gitu ya, kayak kamu kapan nikah sama orang-orang yang lebih tua, mungkin karena ya tadi perbedaan pertimbangan dan karena udah berubah gitu ya, zaman udah, pemikiran udah berkembang, makanya tadi ada mungkin dari sisi yang lebih muda kita melihatnya itu sebagai pressure untuk punya pasangan, tapi untuk mengerti di balik itu karena ya tadi yang dijelasin gitu, pertimbangannya udah beda, terus pemikirannya udah berubah karena itu. Dan mungkin yang tadi belum dijawab nih Kak tentang dating apps, karena pressure tadi itu mungkin ada beberapa, aku melihat ada dua behavior kali ya, dua perilaku. Kayak ada yang memang ya udah gitu, maksudnya mereka sudah menerima gitu ya, udah yakin, udah pede, kayak ya udahlah, belum siap nih, lagi mau sendiri dulu, atau belum siap menikah, maksudnya belum ada persiapannya misalnya gitu. Tapi ada juga orang yang perilakunya karena kena pressure gitu ya, kena mental, nggak kena mental sih, pressure dari orang-orang sekitar. Mereka tuh jadi apa ya, buru-buru mencari pasangan, terus melalui berbagai hal gitu. Kalau sekarang kita bisa lewat dating apps mencari pasangan, atau bahkan kemarin tuh aku sempat lihat bukan sebuah fenomena sih, kayak perkembangan zaman di mana di sosial media mereka buka satu grup gitu, grup komunikasi di mana mereka bisa cari pasangan di situ. Okay. Nah, cuma mungkin itu kan memang ada baik dan buruknya ya Kak, menggunakan dating apps itu. Mungkin kita bisa membahas itu lebih jauh nih Kak, tentang dating apps. Tentang dating apps. Tadi kita sepakat ya Kak, bahwa ada perubahan paradigma. Betul. Ketika ada perubahan paradigma berarti ada tuntutan yang semakin berat idealnya. Tadi Kak Karin sempat menyinggung bahwa di zaman sekarang seakan-akan orang tuh dituntut gitu loh, punya pasangan, sehingga mereka harus cari dating apps. Saya pribadi melihat bahwa dating apps itu adalah teknologi, dan itu juga berkat Tuhan juga istilahnya, bahwa ada teknologi yang Tuhan siapkan untuk orang cari jodoh. Tapi akan menjadi salah ketika dating apps itu digunakan untuk hal yang tidak benar. Kakaknya sempat singgung tuh di awal. Betul. Bahwa ada nih fenomena-fenomena di mana orang-orang tertentu menggunakan dating apps untuk kepentingannya pribadi, untuk kesenangan pribadinya dia. Itu menjadi tidak tepat, Sobat Immanuel. Jadi, saya masih meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini pasti punya dasar yang baik, positif. Dan ketika itu digunakan menjadi salah, maka yang salah adalah manusia, usernya. Betul. Ya kan? Silakan saja menggunakan dating apps itu. Dalam artian bahwa kita menggunakan itu secara bertanggung jawab. Kita sebagai orang dewasa menggunakan itu sebagai sarana untuk kita melihat, ada nggak ya kira-kira yang pas. Oh, misalnya ketika saya menggunakan dating app, saya melihat, oh si laki-laki atau perempuan ini dia punya kriteria. Biasanya kan tulis seperti itu, ada kriteria atau usia, tempat tinggal dan sebagainya. Oh, kayaknya ini bisa nih diajak ketemuan atau kenalan seperti itu. Silakan. Itu sesuatu hal yang harus kita terima di masa modern seperti ini. Oke. Mungkin ya, di zaman dulu itu kan ada istilah sahabat pena, kalau Kak Karin ingat ya. Oke, aku saya nggak tahu sih. Kak Karin nggak mengalami itu ya? Nggak. Aku udah nggak itu, udah nggak. Dalam kesempatan yang lain, saya pernah ketemu dengan ya orang, dan dia berkata bahwa dari sahabat pena itu ya muncul perasaan juga, meskipun saat itu si laki-lakinya di Indonesia, sahabat pena itu di Jerman. Okay. Jauh, tapi bisa. Nah sekarang motivasinya sama, begitu. Intinya sama, tapi kemasannya saja yang lebih modern. Lebih modern, iya benar-benar. Berbeda, jadi silakan saja. I see. Jadi sebenarnya terkait dating apps,
ya kita boleh-boleh aja ya, maksudnya pakai Boleh. dating apps. Dan kalau misalnya ada nih sobat-sobat Immanuel yang masih melihat gitu ya, dating apps itu isinya cuma hal yang buruk aja, sebenarnya enggak juga. Enggak. Tergantung manusianya gitu, tergantung. Kalau dalam bahasa teknologi nih Kak, kita tuh sebutnya end user yang Oke. pakai. Tergantung usernya yang pakai. Jadi ya kalau misalnya usernya bener gitu ya, ya banyak kok teman-teman aku juga gitu ya yang memang mereka mendapatkan pasangan sampai menikah dari dating apps. Itu juga ya bukannya banyak, tapi ya memang mungkin itu salah satu jalannya gitu untuk ketemu jodohnya. Jadi ya mungkin kita perlu lebih open minded gitu ya terkait dating apps. Dan untuk tadi itu user-user yang pakai, kita juga perlu mengedukasi diri kita kali ya untuk menjadi user yang baik dalam dating apps gitu. Iya. Bukan berarti itu digunakan untuk kesenangan pribadi aja, tapi lebih ke sesuai dengan tujuan awalnya gitu, kita mencari pasangan. Nah, tadi kita udah bahas gimana caranya jadi user yang benar nih Kak dalam mencari pasangan. Kita mungkin bisa lanjut, ini berhubungan juga sih sama topik kita selanjutnya gitu, tentang apa sih yang kita katakan tentang single. Nah, mungkin bisa kita sambungkan dengan topik yang tadi gitu, sebagai user yang baik dalam dating apps. Ketika kita misalnya kita jadi single gitu, bukan jadi single, statusnya masih single gitu. Sebenarnya apa sih yang kita katakan tentang single gitu? Apa yang Alkitab katakan tentang single? Aku pernah baca katanya single itu sebuah gift, sebuah pemberian dari Tuhan ya. Jadi kayak bersyukurlah kalau lo single. Itu benar atau enggak sih Kak? Saya ngajak nih Sobat Immanuel, kita lihat ya di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 12. Saya baca nih Kak ya. Boleh. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ini dalam konteks perceraian, Yesus berbicara, Sahabat Immanuel. Di ayat yang ke-12 kalau kita baca tadi, ada 3 hal ya. Jadi ada karena dia terlahir demikian, artinya dia terlahir memang ya dia tidak punya pasangan gitu loh. Yang kedua karena orang lain ini misalnya dia pernah punya pasangan. Kemudian dalam hubungan relasi yang dibangun itu ada pengkhianatan atau mungkin juga ada kekerasan, let's say. Dan itu menyebabkan trauma. Itu menyebabkan dia pada akhirnya ya udah saya nggak mau lagi, saya nggak mau terjadi hal yang sama lagi dengan diri saya. Ya sudah saya nggak mau menikah. Saya tidak mau punya pasangan lagi. Ada. Dan yang ketiga, karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Kalau dikatakan kemauan sendiri kan berarti dia memilih itu secara sadar. Bahwa ya sudah saya tidak mempunyai pasangan bukan karena trauma, bukan juga karena ada kondisi apa, tapi ya saya mau sendiri. Contoh, teman-teman kita di Katolik. Romo di Katolik atau juga suster, frater, bruder kan mereka mengucapkan kaul kesucian di mana mereka tidak boleh punya pasangan. Itu atas kemauan mereka, kemauan sadar mereka. Ketika mereka memutuskan hal tersebut, lalu kemudian mereka mengikrarkan kaul itu, demikianlah jadinya. Kaul ya Kak? Kaul itu janji. Janji yang diikat bahwa ketika mereka menjadi kaum klerus itu maksudnya kaum yang membaktikan dirinya untuk pelayanan, menjadi ya pemuka agama ya, Romo begitu, mereka tidak menikah, menjaga kesucian diri.
Nah, namun bukan berarti bahwa ketika kita menikah tidak suci, tidak juga demikian. Kalau Sobat Immanuel pernah mungkin lihat dalam kitab, ini karena Bible ya, kita based on Bible, Betul. kita lihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 itu juga pernah nyinggung nih Sobat Immanuel tentang dirinya. Nah, kalau kita lihat misalnya di ayat 1 nih Kak. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Baik bagi laki-laki yang tidak kawin. Apakah lantas bahwa orang tidak boleh menikah? Sabar dulu. Kita lihat nih di ayatnya yang ke-9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya baik orang yang memilih untuk single ataupun orang yang memilih untuk punya pasangan sah-sah saja. Artinya bahwa ketika misalnya si A punya pasangan sementara si B memutuskan untuk saya tidak mempunyai pasangan, itu adalah pilihan dan ya ada campur tangan Tuhan juga di situ. Ada karya Allah yang bekerja di situ. Oke. Oke, jadi mungkin dari yang Alkitab bilang tuh sebenarnya ya, mungkin ada dua hal kali aku ngelihatnya, kayak antara punya pasangan atau single itu ya, kalau berbicara tentang pemberian Tuhan tadi ayatnya ada dari Matius 19 ayat 12. 19 ayat 12 di mana ada beberapa kondisi gitu. Dan kalau mau diambil dari yang 1 Korintus ini, kalau misalnya memang ada arahan kayak mending lo single, tapi kalau misalnya lo nggak bisa menahan nafsu, mending nikah. Cuma mungkin itu bukan jadi kayak pembenaran gitu kali ya Kak, bukan jadi pembenaran, dimana kalaupun misalkan nggak bisa menahan hawa nafsu gitu ya, ya tetap perlu sebagai orang Kristen tuh kita menyiapkan untuk jadi seorang yang mau menikah. Dan mungkin itu nanti kita akan bahas di yang segmen selanjutnya. Oke. Cuma mungkin sebelum itu nih Kak, tadi tuh aku juga pengen tanya gitu, kayak lalu apakah semata-mata menjadi single itu tuh lebih baik dibanding orang-orang yang punya pasangan gitu? Kalau dari kata Alkitab tuh gimana tuh Kak? Kita kan tadi udah melihat beberapa perbandingan ya antara single dan tidak single gitu. Lalu apakah kalau menjadi single itu lebih baik? Tadi kita sepakat dulu ya bahwa single maupun berpasangan itu adalah hal yang sama-sama baik, lumrah gitu loh. Nah kalau Kak Karin bertanya mana hal yang lebih dari kedua pilih mana yang lebih baik, aku akan jawab tidak ada yang mutlak baik dan tidak ada yang mutlak tidak baik. Tergantung ya, berarti tergantung kondisi sangat masing-masing. Tergantung pada situasi dan kondisi pribadi setiap orang. Seorang yang dia memutuskan untuk single, mungkin ya, dia berpikir bahwa ya sudah saya memilih untuk tidak berpasangan, tidak berkeluarga, tapi saya membaktikan diri saya untuk melayani orang lain. Melayani anak-anak yang, minta maaf, anak-anak yang terlantar mungkin. Dia menjadikan komunitas sebagai keluarganya. Tapi di sisi lain, orang yang memutuskan untuk berkeluarga juga akan punya pertimbangan yang lain. Apalagi kita harus ingat bahwa kita orang Indonesia, kita orang timur nih. Dimana bagi orang timur, apalagi dalam beberapa suku-suku tradisional di Indonesia, harus menikah, harus punya anak. Kalau bisa anak laki-laki. Itu adalah Sobat Immanuel. Kita nggak bisa menyangkal itu. Betul. Dan saya tidak bermaksud, kami tidak bermaksud untuk menyalahkan hal itu. Itu baik, itu tradisi. Dan itu dipelihara dengan baik. Namun yang menjadi keliru adalah ketika kedua hal ini dibenturkan.
Gimana tuh Kak maksudnya Kak? Kak Karin memilih untuk tidak menikah. Saya memilih untuk menikah. Lalu kemudian saya menyalahkan pilihan Kak Karin menyalahkan pilihan saya. Kita akan debat kusir. Betul. Sampai kapanpun kita tidak akan menemukan mana hal yang benar-benar mutlak bahwa hal ini akan membuat manusia, seseorang itu punya kebahagiaan yang sifatnya holistik. Seluruh hidupnya akan bahagia. Enggak. Akan ada masa, akan ada situasi, kondisi tertentu di mana seseorang, baik yang memutuskan untuk single maupun berpasangan, dia akan merasa bahwa, yang single akan merasa, oh iya mungkin dulu kalau saya memilih untuk berpasangan, saya akan begini. Atau bisa juga terjadi sebaliknya. Ketika misalnya orang yang berpasangan, karena satu dan lain hal, ada pergumulan tertentu, dia lantas tanpa disadari, wah kalau saya tidak punya pasangan, mungkin saya bisa begini. Hal itu sangat menunjukkan bahwa tidak ada yang mutlak. Oke. Jadi kalau menjawab pertanyaan is it better than marriage? Ya belum tentu gitu ya. Mungkin itu kayak pemikiran sementara gitu karena Sementara. mungkin melihat orang lain yang statusnya beda dari kita itu lebih bahagia. Tapi ya sementara gitu. Oke. Nah itu tadi poin terakhir Kakak bilang tentang orang lain. Akan menjadi bahaya nih Sobat Immanuel kalau misalnya kita menjadikan orang lain, kita melihat orang lain itu sebagai gambaran diri kita. Jadi kayak saya melihat sosok si A, dia tidak menikah, dia bisa begini-begini. Saya melihat sosok si B, dia menikah dan dia punya ini itu semua. Tidak bisa begitu. Karena satu kondisi keluarga, kondisi kehidupan kita yang tahu kita. Orang lain nggak tahu. Kalau kita meletakkan standar kita pada orang lain, malah kita yang susah sendiri, gitu. Betul. Balik lagi ya, maksudnya jadi kayak jangan ngebandingin diri sendiri Nggak sama boleh. kondisi orang lain gitu. Ya mungkin atau misalkan kalau ada Sobat Immanuel yang melihat orang lain yang single tapi dia bahagia, itu mungkin cuma di Instagram aja misalnya atau di luaran. Iya, benar-benar. Jadi jangan jangan karena kondisi kita yang lagi lagi kurang beruntung, lagi nggak enak, terus ngelihat kondisi orang lain yang lebih bahagia karena dia single atau karena dia berpasangan, jadi ke distract, jadi kayak gue pengen kayak dia karena dia misalnya punya couple goals ya, kita bilang relationship goals, atau dia sendiri dia bahagia, mungkin dia bisa kayak buat apa aja dengan bisa buat, iya benar, nggak terbatas gitu. Biasanya kan kalau orang-orang yang single tuh privilege-nya ya dia lebih bebas aja dibanding dengan orang yang berpasangan. Nah, mungkin dari kita udah bicara banyak gitu ya Kak nih di segmen ini tentang single tadi, tentang dampak dari status jomblo atau single. Kita udah bahas tentang gimana sih pendapat mungkin orang-orang yang lebih tua gitu ya, generasi boomer builder di atas generasi Y, milenial, Z, yang kayak mungkin ada dua kubu kubu kayak ayo kapan nikah, karena pemikiran mereka saat itu. Tapi kalau melihat dari sisi kita yang lebih muda, kebetulan kami lebih muda gitu ya. Kami ada di generasi Z. Kami melihat kayak belum mau nikah, belum mau punya pasangan, single dulu aja. Itu tuh karena semua pemikiran yang berbeda dan dilatar belakangi dengan beberapa kondisi. Itu. Dan kalau tadi kita lanjut ke pembahasan tentang penggunaan dating apps, ya itu sebuah hal yang baik gitu. Kalau kita yang memakainya dengan cara yang baik gitu, dengan tujuan yang benar. Lalu tadi kita juga udah bahas gimana caranya jadi user gitu ya, user dating apps yang baik. Nah kita coba gali dulu nih, kalau misalnya dari kita tentang single tuh bahas apa aja sih. Dan tadi kita juga udah bahas banyak, kayak single tuh apa, apakah itu pemberian dari Tuhan atau bukan. Dan tadi udah sempet di-share juga ayat-ayatnya sama Kak Vikaris. Nah di segmen selanjutnya kita tuh mau ngebahas sebenarnya tadi kalau jadi user dating apps yang baik gitu ya, itu gimana sih? Nah mungkin kita harus berpatokan karena Sobat Immanuel ini
orang Kristen ya, Sobat Immanuel. Kalaupun nanti ada orang yang menonton dan bukan dari orang Kristen atau mungkin bukan dari Immanuel, kita mungkin berpatokan dengan hal-hal yang tidak melarang norma sosial dan aturan Nilai-nilai yang humanis, ada, ya kemanusiaan. aturan-aturan yang ada di Indonesia gitu kali ya. Kalau mungkin kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana sih jadi single yang high quality dalam pandangan orang Kristen ya, khusus orang Kristen atau mungkin ya secara baik lah, itu gimana. Nah, kalau gitu Sobat Immanuel jangan kemana-mana, tetap di podcast Basa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Hai Sobat Immanuel, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, tadi itu kita udah bahas banyak banget tentang single, tentang dampaknya dan apa kata Alkitab tentang single. Kita lanjut topik diskusi kita tentang gimana sih caranya menjadi high quality single lah. Nah, bukan high quality jomblo ya, high quality single. High quality single. Sama aja ya. Kita setuju high quality jomblo. Ini masih aneh ya, nggak apa-apa. High quality single. Karena di bahasa Inggris konteksnya Kak kan. Setuju. High quality single. Gimana sih kalau misalnya dari pandangan orang Kristen kali ya, kita maaf banget kalau ada Sobat Immanuel yang bukan Kristen ya misalnya. Tapi mungkin coba kita bahas ini lebih umum. Topiknya mungkin bisa jadi lebih umum dan lebih mengarah, bisa buat semuanya gitu kali ya. Betul. Gimana sih cara menjadi high quality single? Aku mulai dulu dengan kita sebagai seorang Kristen. Kalau kita Kristen berarti kan kita mengaku bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Bener ya? Kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan berarti kan hidup kita pun idealnya juga taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Itu dasarnya dulu, Sobat Immanuel. Kemudian bagaimana nih implementasinya ke kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita ingat hukum kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Itu dasar banget tuh Kak. Bagaimana mungkin saya bilang saya mengasihi orang lain, saya mengasihi orang di luar diri saya kalau Tuhan sendiri saya tidak mengasihi dia. Kan jadi aneh. Yang kelihatan saja kamu tidak kasih, apalagi yang tidak kelihatan. Untuk itu yang pertama dan terutama adalah punya relasi dulu yang baik dengan Tuhan. Kadang kan nggak tahu ya, Sobat Immanuel ada yang pernah nggak berdoa seperti ini. Tuhan, saya pengen punya pasangan. Saya pengen punya pasangan hidup yang kriterianya dia A, B, C, D, G, dirunut tuh Kak. Sampai Z. Kalau perlu sampai AA, AB. Iya, dibikin klasifikasi banyak banget. Bagiku tuh nggak salah. Artinya bahwa kita minta secara konkret nih. Betul. Biar nggak salah nih kalau Tuhan taruh nggak salah. Secara spesifik ya. Spesifik nggak gitu apa-apa, oke. Tapi apa yang bagi kita baik, spesifik, menurut kita itu adalah hal yang membuat kita bahagia. Ingat bahwa itu pilihan kita. Kalau Tuhan tidak mengkehendaki, tidak akan terjadi. Karena kita ini ciptaan Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita apa. Termasuk tentang pasangan juga. Nah, balik ke pertanyaan Kak Karin, bagaimana untuk menjadi high quality single ini? Kita punya hubungan baik dulu dengan Tuhan. Kemudian kita punya hubungan baik dulu dengan sesama. Karena kita bicara di podcast ini direkam di tahun 2023. Ingat Immanuel, Sobat Immanuel, 2023 berarti kita ini adalah orang-orang yang hidup di zaman modern. Ini masuk karena umumnya nih Kak. Bahwa bagaimana kita menyiapkan diri kita atau kita menjadikan diri kita sebagai high quality single itu adalah dengan kita
upgrade diri kita dulu Kak. Oke, upgrade dirinya kayak gimana tuh Kak? Contoh begini, Sobat Immanuel ada yang punya talenta di bidang musik, atau misalnya Sobat Immanuel studi kuliah di bidang tertentu. Itu adalah modalnya kita. Itu adalah modal kita yang akan membentuk kita menjadi high quality single itu. Kak Karin basic studi Aku IT. IT. Kak Karin orang yang basicnya IT. Itu menjadi modal Kak Karin. Sobat Immanuel mungkin ada yang basicnya hukum, basicnya ekonomi, atau mungkin juga ada yang pelaut, ada yang pilot, keuangan. Itu semua adalah karunia Tuhan. Di mana dari hal tersebut ketika kita setia, kita bertanggung jawab dengan karunia tersebut, itu yang akan menjadikan kita sebagai quality single itu Kak. Dan ini tidak terbatas loh untuk orang yang hanya Kristen. Karena baik saya dan Kak Karin, saya yakin juga bahwa kita masih meyakini bahwa setiap orang tuh punya talenta itu ya Kak. Betul. Kita punya modal itu. Akan menjadi keliru ketika kita punya modal. Kita diberikan kesempatan untuk misalnya studi, atau kita diberi kesempatan Tuhan untuk kita punya bakat talenta, lalu kita sia-siakan gitu aja. Dan kita lebih milih untuk senang-senang, kita lebih milih untuk foya-foya, hura-hura. Itu nggak akan menjadikan kita sebagai yang high quality single, malah itu akan berdampak buruk bagi masa depan kita. Oke. Bahkan dari sebelum single, maksudnya kayak kalau berbicara high quality-nya aja enggak gitu ya? Enggak, iya. Jadi ya di single yang kasihan gitu loh. Balik ke jomblo. Iya. Enggak deh, kan sama artinya jomblo dan single. Jadi single yang ya udah, saya single, saya nggak bisa buat apa-apa. Benar. Bukankah single itu adalah waktu atau kesempatan di mana kita bisa eksplorasi diri, eksplorasi ya? banyak hal, kita bisa mencoba banyak hal, kita bisa belajar banyak hal, sehingga hal itu menjadi unsur faktor yang membuat orang lain terkesan sama kita. Maksudnya begini Kak, kakak misalnya one day kakak ketemu dengan orang yang, wah dia ini, misalnya dia orang IT juga, cowok, dia orang IT juga, dia pinter, dia sudah bekerja di perusahaan IT yang baik, dia punya gaji yang bagus, dia bisa stable dengan perekonomiannya. Apakah hal itu tidak membuat Kak Karin juga, wah ini kayaknya cocok nih, ini bisa kita buka relasi nih dengan si cowok ini misalnya. Itu kan baik. Artinya bahwa di status kita single ini, di masa kita single ini, kita menjadikan diri kita berkualitas. Oke, jadi kalau misalnya tadi yang pertama nih, kalau dari sisi orang Kristen ya, kita memperbaiki hubungan dulu ya, kita menjaga hubungan kita dulu nih sama Tuhan, relasi kita sama Tuhan, baru relasi kita dengan sesama gitu. Itu yang membuat kita jadi high quality single. Betul. Karena kalau dari sisi Kristen, kalau misalnya kita udah mengasihi Tuhan, berarti kan kita tadi taat sama apa yang Tuhan mau, perintah-perintah Tuhan kayak gitu. Dan kalau misalnya secara umum, tadi kita lihat upgrade diri ya Kak. Upgrade dirinya tuh mungkin tadi yang dari Kak Vikaris bilang lebih kayak apa yang kita kuasai. Baik itu hard skill dan soft skill kali ya Kak. Setuju. Hard skill dan soft skill. Karena keduanya itu tadi membuat kita menjadi high quality single. Iya. Nah, terus apa lagi Kak? Ada lagi nggak kira-kira? Kalau misalnya tadi Kak Vikaris kan sempat mention gimana kita bertanggung jawab ya. Mungkin apa sih kayak sifat-sifat atau karakter-karakter yang membuat kita high quality single gitu. Kalau kita single, kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Betul. Betul Kak ya? Kita belum bertanggung jawab untuk pasangan, untuk orang lain di luar diri kita. Kalau di masa kita single itu kita tidak bisa, atau bukan tidak bisa, maaf, kita belum bisa untuk bertanggung jawab pada diri kita sendiri, kita masih hidup seenaknya, kita masih ya udah yang ngejalanin saya. Itu keliru banget Kak. Dan orang sering bilang itu. Coba deh, berapa kali Kak Karin pernah dengar kata-kata itu? Lumayan sih. Sering kan? Lumayan sering kan? Ya udah, ini kan yang ngejalanin saya, nggak bisa begitu bro. Karena sekalipun misalnya kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan sesuatu nih Sobat Immanuel, tetap akan ada dampak bagi orang-orang terdekat dari Sobat Immanuel. Tetap ada. Jadi jangan pernah,
untuk jumawa mengatakan hal seperti itu. Iya. Baik lagi, masalah bertanggung jawab. Ketika kita bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, maka di situ pun kita secara tidak langsung terlatih untuk kita juga one day kelak kita bisa bertanggung jawab untuk diri orang lain. Oke, jadi mungkin hindari sikap egois kali ya, Kak. Egois. Jangan egois. Oke. Kalau misalnya Sobat Immanuel nih ada punya pemikiran lain kayak boleh nih di-share juga kali ya, Kak, Boleh, kayak boleh. karakter Kita apa sih? feel free. Iya, feel free. Karakter apa sih sebenarnya yang harus disiapin sebagai high quality single? Boleh banget di komen ya, kita Iya. diskusi. Oke, kita lanjut nih, Kak. Boleh. Tadi bertanggung jawab, terus jangan egois. Ada lagi nggak sih, Kak? Di masa kita single itu adalah masa kita memilih. Maksudku begini, Kak. Bukan kita memilih itu kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling baik. Orang yang paling ganteng, paling cantik, sehingga kita harus mendapatkan, kita bisa dekat sama semua orang. Bukan seperti itu. Itu keliru. Sobat Immanuel. Yang aku maksudkan adalah ketika kita single, kita bisa punya pertemanan yang luas. Circle pertemanan kita yang luas. Mungkin tidak hanya circle yang kita ketemu di gereja, mungkin ketemu di pekerjaan, di kuliah, ataupun di mana aja, tapi di medsos pun kita bisa ketemu. Orang dari belahan dunia manapun itu menjadi teman kita. Dari yang awalnya teman, kemudian kita punya pemikiran yang sama, kita punya visi yang sama mungkin untuk melihat sesuatu. Bisa nih kita naik ke taraf yang lebih tinggi lagi. Kita bisa punya hubungan dan sebagainya. Kita punya kesempatan memilih. Agak aneh rasanya ketika seseorang dengan tidak mempertimbangkan banyak hal, kemudian dia bilang, sudah saya sama yang ini aja. Saya udah rasa pas. Nanti dulu, sabar dulu nih Sobat Immanuel. Jangan terburu-buru. Maknailah waktu kesempatan single itu sebagai waktu kita untuk melihat ada banyak orang kita temui, dan setiap orang kita temui akan ada perbedaan dan persamaan yang terdapat juga dalam diri kita. Dan hal itu akan membawa kita, mendorong kita pada keputusan, oh iya saya cocok nih sama dia, saya tidak cocok sama dia. Bisa memilih, Kak. Oke, ini mungkin correct me if I'm wrong ya, Kak. Jadi maksudnya dengan kita salah satu perilaku mungkin yang bisa dilihat sebagai seseorang yang high quality single itu adalah tidak terburu-buru. Betul. Dalam mencari pasangan, khususnya mungkin untuk orang-orang yang lagi tujuannya mencari pasangan. Iya. Dengan cara tadi ya kayak upgrade diri. Betul. Baik itu dalam hard skill dan soft skill supaya kita bisa istilahnya attract gitu kali ya. Iya. Attract orang lain. Dan bukan cuma untuk attract orang lain dan juga melatih diri kita juga sebenarnya ya. Betul. Oke. Mungkin aku mau nanya ini sih, Kak, kalau misalnya menjadi high quality single, aku tuh banyak banget di sosial media gitu ya, melihat akun-akun, aku nggak tahu sih, mungkin akun-akun terkait motivasi gitu kali ya, motivasi orang-orang yang single, khususnya mungkin untuk yang Kristen. Mereka bilang sesuatu itulah kayak aku melihat high quality single mungkin khususnya perempuan, dia tuh mungkin lebih kayak ini kali ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Misalkan kita melihat dari sisi yang mau menikah gitu kali ya, dari sisi orang single yang emang mempersiapkan dirinya untuk menikah. Nah itu tuh apa sih yang harus kita siapkan gitu di masa-masa penantian tadi yang Kakak bilang itu, dalam rangka menuju ke pernikahan. Dalam rangka one day kita akan menikah. Betul. Yang pasti pertama adalah kita punya spiritualitas yang baik dulu. Karena dengan kita punya spiritualitas yang baik, kita bisa menjaga diri kita.
kita tidak akan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Setelah kita punya spiritualitas yang baik, kita menyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sampai ke tahap pernikahan itu kan butuh pemikiran yang matang. Setelah pemikiran yang matang, kita mengambil keputusan. Di dalam proses berpikir tersebut, kita kan pasti melihat orang-orang tertentu yang dalam pandangan sekilas kita, oh ya dia bisa nih. Kemudian ada proses komunikasi lebih lanjut, pada akhirnya ada hubungan dan itu mengarah pada pernikahan. Ada proses pemilihan kan? Ada proses seleksi di situ. Kita melihat, oh iya orang ini pas. Dan pada akhirnya dari pilihan kita, proses yang kita lalui itu mengantarkan kita pada keputusan, oke, kita menikah yuk, kita membangun keluarga. Dan keputusan tersebut diambil secara sadar. Nah, di masa single itulah, sebelum pada akhirnya punya pasangan ya, kita berpacu dengan diri kita sendiri untuk kita menemukan pasangan yang sepadan dengan kita. Sepadan bukan berarti ini tentang harta benda atau material, enggak. Yang aku maksudkan dengan sepadan adalah ketika kedua orang, pasangan itu, satu pasangan ini bisa saling mendukung, saling menerima dan saling mendukung. Dalam banyak hal. Keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Berarti tadi mungkin lebih ke ini ya Kak, dalam kondisi untuk single yang sedang merencanakan atau kan punya mimpi atau punya keinginan, rencana untuk menikah ya. Yang menjadikan kita high quality single itu adalah orang-orang kita yang menyiapkan, sebenarnya balik lagi ke poin pertama kali ya Kak, kayak spiritual yang bagus, terus menyiapkan diri kita untuk bisa sepadan kali ya, untuk bisa sepadan dengan orang lain. Nah, aku mau nanya lagi lebih jauh nih Kak, kita tuh melihat sepadan itu tuh kayak gimana sih Kak? Kita melihat sepadan itu seperti apa? Namanya begini Kak, kira-kira kalau Kak Karin berdoa, Kak Karin minta pasangannya seperti apa? Aduh, malu nih jadinya. Kalau aku pasti yang pertama itu sih, spiritualnya udah baik dulu. Terus ini aku nggak tahu ini banyak atau enggak, tapi mungkin yang paling esensial lah, yang paling penting itu pertama ngobrolnya tuh nyambung gitu, dan visinya nyambung juga. Kayak misalnya di visi yang sekarang, misalnya aku mau secara stable dalam keuangan. Kalau misalnya misalnya nih pasangan aku dia nggak memiliki visi itu, rasanya kurang aja gitu. Terus yang lain lagi, lebih aku setuju sama yang tadi sih, lebih kayak mau untuk eksplorasi diri secara terus menerus gitu. Karena kalau misalnya dalam bayanganku ya, kalau misalnya kita minta pasangan untuk seumur hidup, berarti kan kita seumur hidup sama dia gitu. Nah, sepadan dalam artian karena tadi kita udah ngobrolin ya, kayak zaman itu berkembang, berarti kan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau misalnya dia kayak nggak mau berubah, nggak mau upgrade diri, itu rasanya kayak kurang juga sih. Itu paling kayak kriteria pasangan. 3 ya. Kalau Kak Karin berdoa seperti itu, sembari Kak Karin berdoa, berarti kan mestinya Kak Karin juga mempersiapkan diri nggak sih? Benar, betul. Sependapat ya? Betul. Kak Karin harus mempersiapkan diri supaya Kak Karin juga menjadi orang yang spiritualitasnya baik. Kemudian punya visi tadi Kak Karin sambil menyinggung tentang keuangan. Itu bukan berarti material loh, Sobat Immanuel. Itu penting. Jangan sampai one day kita menyesal hanya karena keuangan. Kita
Sangat baik. Aku melihat itu sebagai bentuk tanggung jawab sih. Tanggung untuk jawab, responsibility. kehidupan diri sendiri sih kalau sekarang. Betul. Ketiga tadi mengenai eksplorasi diri. Kak Karin mengidamkan pasangan seperti itu, maka Kak Karin juga harus menekan diri atau membentuk diri supaya bisa menjadi seperti itu. Itu sepadan. Oke. Bisa Aku paham? ngerti. Oke ya. Jadi kalau misal tadi ada Sobat Immanuel nih misalnya yang punya kriteria dari A Iya. sampai ZZ, A. itu berarti kalian juga harus kayak gitu biar jadi high quality single untuk Kan menjadikan nggak mungkin diri. nih Sobat Immanuel. Misalnya ada misalnya Kak Karin pengen, saya pengen punya pasangan yang dia pendidikannya baik, kemudian secara keuangan baik, mapan dan lain sebagainya. Tapi Kak Karin sendiri ogah-ogahan. Benar-benar. Kak Karin malas untuk bekerja, malas eksplor diri, membaca dan sebagainya. Tidak sepadan, Sobat Immanuel. Iya, siapa yang mau? Kasarnya gitu ya, siapa yang mau? Nggak asik. Oh iya. Jadi karena nggak sepadan, nggak nyambung. Oke, kayak gitu Sobat Jadi Kak Immanuel. Karin menjawab sendiri pertanyaan Kak Karin. Makasih loh Kak Fikaris. Sama-sama. Nah, jadi gitu Sobat Immanuel. Berarti topik diskusi kita hari ini tentang di segmen ini tentang high quality single. Kalau boleh aku recap gitu ya Kak. Boleh. Tadi pertama kalau dari aspek pandangan orang Kristen, kita harus melihat spiritualitasnya, relasi kita dengan Tuhan kayak gimana, relasi kita dengan sesama kita kayak gimana. Baru itu bisa menjadikan, mungkin bukan cuma satu-satunya, tapi itu ya jadi patokan utama kita kali ya, sebagai seorang Kristen yang high quality single. Terus kalau secara umum ya yang menjadikan, yang bisa menggolongkan kita sebagai high quality single itu eksplorasi diri, jangan males, jangan egois, bertanggung jawab. Dan eksplorasi diri ini tuh banyak gitu ya, maksudnya sangat luas. Betul. Pandangannya bisa dalam tadi hard skill di bidang-bidang yang kita kuasai, ataupun soft skill gitu, dari cara kita berrelasi dengan orang, cara kita bertanggung jawab, cara kita mengambil keputusan. Itu tuh banyak banget yang mungkin kita nggak bisa bahas semuanya di sini gitu kali ya Kak. Yang penting eksplorasi diri. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih single, terus keuangannya masih buat diri sendiri, belum punya beban, nah relakanlah, korbankanlah hasil jerih payah kalian untuk eksplorasi diri, untuk upgrade diri. Itu yang bisa menjadikan kita high quality single. Oke. Begitulah topik diskusi kita tentang high quality single. Aku juga tidak menutup diskusi ini sampai di sini aja gitu ya. Teman-teman Sobat Immanuel juga bisa boleh nih menyampaikan pendapatnya gitu di kolom komentar kayak apa sih menurut Sobat Immanuel high quality single itu, atau ada yang dari sobat-sobat Immanuel yang sudah punya pasangan atau sudah menikah terus jadi berefleksi kali ya. Seandainya dulu aku lalalala, tuh boleh juga tuh di-share supaya bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya kali ya Kak. Gimana sih cara jadi high quality single? Dan itu mungkin menjawab pertanyaan tadi yang di segmen sebelumnya. Kayak itu gimana caranya kita menggunakan dating apps dengan benar gitu. Iya. Gitu. Oke, Sobat Immanuel, kita udah ngobrol banyak tentang single, jomblo atau single. Selanjutnya ada apa lagi? Makanya jangan kemana-mana, tetap di podcast Basa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, kita udah bahas banyak banget ya Kak tadi tentang single atau jomblo. Mungkin aku mau recap sedikit nih dari apa yang kita udah bahas, udah discuss sejauh ini. Kalau dari yang aku ambil sebenarnya
pertama tadi ya kita bahas jomblo atau single. Kita harus mengerti dulu nih pandangan atau latar belakang yang berbeda dari setiap orang gitu. Dan kita harus memaknai keputusan orang gitu ya. Kita harus punya toleransi. Kalau misal tadi ada yang melihat single itu nggak baik, atau misalnya ada yang melihat sebagai orang yang memiliki pasangan atau memutuskan menikah juga hidupnya nggak enak ya. Kita nggak bisa semata-mata membenarkan salah satunya gitu. Kita harus menoleransi dan memaknai itu sebagai keputusan orang dan harus menghargai itu gitu. Itu yang pertama kali ya Kak. Terus yang kedua masih tentang hal yang sama, kita juga harus tidak boleh ini kali ya membandingkan antara single dan yang tidak single, mana yang lebih baik. Itu juga bukan sesuatu yang harus didebatkan, harus dibandingkan. Kalaupun ada yang mendebatkan itu ya udahlah ya kayak mungkin dia belum dengar podcast ini. Kalau ada Sobat Immanuel yang masih mendengar isu-isu pressure itu atau isu-isu itu, ya kasih aja share link podcast di YouTube ini. Oke. Nah terus recap yang ketiga tadi kali ya Kak, dengan adanya dampak-dampak dari status jomblo, pressure karena jomblo akhirnya dating apps, dating apps dan akhirnya salah menggunakan dating apps. Ya caranya tadi tuh kita harus menjadi high quality single. Gimana jadi high quality single ya tadi, relasinya dibenerin, baik itu relasi dengan Tuhan ataupun dengan sesama. Terus yang kedua yang wajib buat semua orang lah ya, eksplorasi diri kita gitu, baik hard skill dan soft skill. Itu mungkin ada banyak banget, teman-teman bisa juga, sobat-sobat Immanuel juga bisa cari gitu dimanapun ya. Maksudnya kita nggak mungkin bahas itu satu persatu, bisa belajar dari mana aja, tapi jangan menutup diri kalian sebagai orang yang udah baik gitu, dan jadi nggak mau untuk eksplorasi diri lebih lagi gitu, karena zaman berkembang terus. Kayak gitu Sobat Immanuel. Nah selanjutnya di podcast Basa-Basi Immanuel ini ada apa? Mungkin masih berkaitan kayaknya masih berkaitan. Kak Fikaris tuh juga tahu apa Kak Fikaris next topiknya? Tunggu aja. Oke. Kalau misalnya mau melihat dari latar belakangnya nih ya, isu-isu tentang topik selanjutnya, sebenarnya kita mau bahas tadi ya tentang perbedaan pemikiran antara zaman dulu, perbedaan generasi. Dulu kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang banyak anak banyak rezeki yang hilang. Rezeki yang ya betul, tentang itu mungkin clue-nya kali ya Kak, biar sobat-sobat Immanuel tuh jadi kepo, penasaran. Atau coba sobat Immanuel yang udah bisa nebak topiknya apa, boleh juga chat di kolom komen. Kalau gitu sobat Immanuel ditunggu podcast selanjutnya di podcast Basa-Basi Immanuel. Untuk topik kali ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga sih kalau sobat-sobat Immanuel mau terus diskusi, komentar di kolom komentar podcast ini. Oke, jangan lupa podcast ini akan tayang di YouTube dan Spotify di hari Selasa minggu ke-3 jam 7 malam. Oke teman-teman. Oke Sobat Immanuel. Kalau gitu sampai di sini aja podcast ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Immanuel yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Dadah.